Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pengampu Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP SAP MSc. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Madya Ahmad Fiko Agil Alabusyah, NTP 330515. Izin menjelaskan dan memaparkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum penyusunan LKPJ pemerintahan daerah. Izin menjelaskan terkait dengan jawaban-jawaban yang sudah saya buat dan saya rangkum. Mohon izin, saya ada beberapa referensi terkait jawaban saya. Yang pertama adalah buku dari Prof. Fernandes Simangunsong yang berjudul Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Yang pertama. Yang kedua, ada buku Metodologi Penelitian Pemerintahan, dan yang terakhir adalah buku Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan dari Dr. Rian Nugroho. Ini adalah beberapa buku sebagai referensi saya untuk menjawab tugas-tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja izin memaparkan terkait dengan analisis regulasi dan perencanaan daerah. Untuk yang pertama terkait dengan analisis regulasi One day when you finally find what you want and you're ready to open your heart to anyone, don't push people away again. Is he around? But he's also very lonely. Strategi dan arah pembangunan. Nah, seluruh siklus ini didukung oleh sistem keuangan daerah melalui APBD yang menjadi refleksi dari prioritas pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman secara menyeluruh dan kompleks terhadap regulasi yang mengatur sistem ini menjadi sangat penting, baik bagi aparat pemerintah, aparatur sipil negara sebagai pelayan pemerintah, dari DPRD, dari akademisi maupun masyarakat sipil. Di sini sebagai pembukaan saya akan menjelaskan gambaran besar dan materi pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah simpul regulasi dari pemerintahan daerah tersebut sendiri. Yang kedua adalah perbandingan dokumen dan juga tanggapan. Izin menjelaskan sedikit terkait dengan materi yang pertama, yaitu simpul regulasi pemerintahan daerah, di mana simpul regulasi pemerintahan daerah dapat diibaratkan sebagai jantung dari mekanisme tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Istilah ini merujuk pada keseluruhan titik-titik krusial terkait dengan proses dan interaksi maupun pasca dari proses dan interaksi itu sendiri, di mana yang terlibat dalam pembentukan, penerapan, pengawasan hingga evaluasi terkait dengan peraturan perundang-undangan. Seluruhnya secara kompleks dibahas melalui regulasi yang sistematis di daerah.
Lebih dari sekedar kumpulan dan dokumen hukum, simpul regulasi adalah sebuah sistem dinamis yang mencerminkan bagaimana kebijakan publik dapat diterjemahkan menjadi aturan yang mengikat, bagaimana aturan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial ekonomi di daerah, dan bagaimana dampak dari aturan tersebut jika diukur dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah. Di mana secara deskriptif itu adalah sedikit pembahasan terkait dengan simpul regulasi pemerintahan daerah. Untuk selanjutnya kita bedah komponen yang membentuk dari simpul regulasi pemerintahan daerah itu sendiri. Yang pertama yaitu sumber dan mandat hukum, di mana simpul dari regulasi pemerintahan daerah itu pada intinya dimulai dan diawali dari mandat konstitusional dan undang-undang yang lebih tinggi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar bagi pembentukan pemerintahan daerah yang kemudian secara hierarkis diturunkan dan diperinci oleh undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Mandat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk melalui penerbitan regulasi. Jadi tanpa mandat ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak akan ada dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat aturan. Baik, yang selanjutnya yaitu aktor dan lembaga yang terlibat dalam simpul regulasi pemerintahan daerah, di mana simpul regulasi pemerintah daerah ini melibatkan berbagai aktor dan lembaga yang saling berintegrasi dan berinteraksi. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif daerah, ya, bisa berupa gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah, di mana mereka ini adalah inisiator utama dalam perumusan regulasi. Berbagai dinas dan badan teknis mengidentifikasi kebutuhan regulasi, menyusun draft, dan melaksanakan kebijakan. Selanjutnya yaitu lembaga legislatif daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memiliki peran kunci dalam pembentukan peraturan daerah atau Perda, di mana DPRD sendiri ini melakukan pembahasan dan memberikan masukan, mengesahkan serta mengawasi dan bagaimana terkait dengan implementasi Perda itu sendiri, di mana ini adalah mekanisme check and balance yang esensial. Itu di bagian lembaga legislatif daerah. Selanjutnya yaitu masyarakat sipil dan stakeholder non pemerintahan, di mana organisasi masyarakat menjadi peran penting terkait dengan simpul regulasi pemerintahan daerah tersebut, di mana asosiasi bisnis di kelompok akademisi dan kelompok kepentingan lainnya seringkali memberikan kritik, saran, dan masukan. Bahkan hal-hal ini menjadi penting dan vital terkait dengan rancangan regulasi itu sendiri, di mana keterlibatan mereka secara penuh dianggap krusial untuk memastikan bahwasannya regulasi ini relevansi dan tepat sasaran dan serta aksesibilitas di dalam regulasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemerintahan pusat, di mana dalam konteks otonomi daerah bisa kita ambil sampel di mana pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan regulasi daerah, terutama untuk memastikan bahwasanya tidak ada hal-hal yang saling tumpang tindih atau bertentangan dengan kebijakan nasional, utamanya sebagai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari segalanya. Dapat kita ketahui sendiri bahwasanya regulasi harus diturunkan secara hierarkis, tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Ini menjadi evaluasi terkait dengan rancangan Perda atau pembatalan Perda yang dinilai bermasalah, sehingga pemerintah pusat menjadi hal yang penting, menjadi aktor terakhir di mana regulasi ini bisa diterbitkan atau tidak. Selanjutnya yaitu ada jenis regulasi, di mana simpul ini mencakup berbagai hierarki dan jenis regulasi yang berlaku di daerah. Yang pertama yaitu Perda itu sendiri, peraturan daerah. Ini adalah produk hukum yang dibuat bersama antara lembaga eksekutif pemerintah dan juga lembaga legislatif daerah, di mana Perda ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari retribusi daerah, pengaturan tata ruang, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik. Selanjutnya yaitu ada peraturan kepala daerah atau Perkada. Ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, bisa dari gubernur,
bupati, wali kota untuk melaksanakan perda atau dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya. Contohnya adalah peraturan gubernur tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda tertentu. Selanjutnya yaitu keputusan kepala daerah, di mana biasanya bersifat individual atau konkret, bukan norma umum, namun tetap merupakan bagian dari kerangka regulasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu peraturan teknis lainnya, di mana peraturan teknis ini meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh unit kerja di bawah peringkat daerah yang mengatur secara prosedural internal atau detail pelaksanaan suatu kebijakan. Dan selanjutnya yaitu proses pembentukan regulasi itu sendiri. Proses pembentukan regulasi adalah inti dari simpul ini, di mana yang seringkali disimpulkan secara kompleks dan juga hal ini membutuhkan tahapan yang kuat. Yaitu yang pertama dimulai dari identifikasi kebutuhan dan isu, di mana hal ini dimulai dari masalah atau kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri atau di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya yaitu penyusunan naskah akademik dan juga rancangan. Nah, ini melibatkan kajian secara mendalam terkait dengan analisis, bagaimana itu dampak untuk masyarakat dan juga perbandingan dengan praktik yang terbaik kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Ini adalah tahapan teknis yang memerlukan keahlian di dalamnya. Selanjutnya yaitu pembahasan dan harmonisasi, yaitu melibatkan rapat-rapat internal di lembaga eksekutif. Pembahasan ini melibatkan DPRD dan seringkali melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik, di mana masyarakat sudah saya jelaskan tadi bagaimana pentingnya kelompok masyarakat dan juga stakeholder dan pemerintahan memberikan kritik, saran dan masukan. Proses harmonisasi juga bertujuan untuk memastikan tidak ada konflik antar regulasi secara hierarkis yang sudah saya jelaskan tadi, di mana Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum tertinggi harus sejalan dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Selanjutnya yaitu pengesahan dan pengundangan. Nah, jadi setelah disetujui secara teknis maupun secara pembahasan, regulasi ini diundangkan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat disosialisasikan. Sosialisasi dan implementasi di bagian tahap terakhir, di mana regulasi ini tidak akan efektif tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, di mana secara masif kita harus selektif dan juga efektif untuk mensosialisasikan, di mana implementasi sendiri adalah tahap krusial di mana regulasi diwujudkan dalam tindakan nyata. Selanjutnya ada pengawasan, penegakan dan evaluasi, di mana sebuah simpul regulasi yang efektif tidak berhenti pada pengundangan, ia juga mencakup pengawasan, penegakan hukum dan evaluasi dampak. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan terkait dengan keseluruhan simpul regulasi pemerintahan daerah itu sendiri, di mana sebuah ekosistem yang kompleks yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi serta akuntabilitas dari berbagai pihak, di mana keterberhasilan pembangunan dan pelayanan publik sendiri itu bergantung pada seberapa efektif dan berkualitasnya simpul regulasi ini beroperasi, di mana dari hal-hal minor dan kecil dapat kita menjadi patokan, dapat kita menjadi sudut pandang yang lain terkait dengan adaptasi peraturan perundang-undangan dan simpul regulasi pemerintah daerah, di mana harus memperhatikan cerminan dari kapasitas daerah itu sendiri untuk mengelola daerahnya sendiri, di mana regulasi pemerintah daerah juga harus tepat dalam beradaptasi dengan perubahan dan pada akhirnya dengan tujuan dan ending yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pembahasan soal, setelah saya menjelaskan secara deskriptif apa itu simpul regulasi pemerintahan daerah, kita langsung masuk saja kepada dasar-dasar hukum yang paling utama terkait simpul regulasi pemerintahan daerah, di mana yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman RPJPD, RPJMD, RKPD, dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya ada PP Nomor 3 Tahun 2007, di mana hal ini sebagai dasar hukum LPPD dari Pemda ke pemerintah pusat. Selanjutnya ada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang tata kelola keuangan daerah secara akuntabel. Yang keempat ada PP Nomor 13 Tahun 2019 terkait laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan nomor 5 ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 terkait dengan teknik pelaksanaan pelaporan LPPD dan ILPPD.
Saya menjelaskan satu persatu terkait dengan simbol-simbol regulasi terkait dengan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, di mana ini adalah merupakan dasar hukum penyusunan LPJPD, RPJMD, dan RKPD, di mana regulasi ini menekankan pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down dan bottom up dalam penyusunan dokumen perencanaan, di mana Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memperkuat adanya integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, dan hal ini juga menimbulkan kewajiban di mana pemerintah pusat dan daerah mewajibkan sinkronisasi dengan dokumen nasional seperti RPJMN. Tahapan-tahapan perencanaan diatur secara rinci termasuk analisis SWOT, perumusan visi misi, penetapan indikator kinerja utama, serta yang lainnya. Selanjutnya yaitu PP nomor 3 tahun 2007 yang mengatur tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu LPPD, yang wajib disampaikan setiap tahun oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat, di mana LPPD ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam aspek pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib dan pilihan, serta aspek tata kelola pemerintahan. Evaluasi ini juga menjadi dasar penilaian dan klasifikasi kinerja daerah oleh Kemendagri yang dapat mempengaruhi reputasi daerah serta sanksi atau insentif. Selanjutnya yaitu PP nomor 12 tahun 2019, di mana hal ini memberikan landasan hukum tentang pengelolaan keuangan daerah. PP ini menekankan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan APBD. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. PP ini juga memperkuat kedudukan perencanaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan mendorong sinkronisasi e-planning dan e-budgeting. Selanjutnya yaitu ada PP nomor 13 tahun 2019, di mana hal ini menekankan terhadap pentingnya evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan indikator-indikator kerja sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, serta efektivitas manajemen pemerintah daerah. PP ini juga memperkenalkan sistem evaluasi kinerja berbasis digital melalui sistem pelaporan secara terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di mana ini menjadi petunjuk teknis pelaksanaan PP 13 tahun 2019 khususnya dalam penyusunan dan penyampaian LPPD dan ILPPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga memuat format, isi, dan tata cara pelaporan serta mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Saya jelaskan secara lebih detail dan mendalam lagi terkait dengan masing-masing sifat-sifat regulasi terkait dengan pemerintahan daerah. Dari yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan panduan komprehensif perencanaan pembangunan daerah, di mana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah merupakan regulasi fundamental yang menjadi acuan utama bagi seluruh proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Permendagri ini secara rinci mengatur penyusunan dokumen perencanaan utama, yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD untuk 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 5 tahun, mana sejalan dengan masa jabatan kepala daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan yang bersifat tahunan. Regulasi ini menekankan berbagai pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Yang pertama ada pendekatan teknokratik, di mana pendekatan ini mengedepankan analisis ilmiah, data dan fakta yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. Hal ini melibatkan penggunaan metode proyeksi analisis, tren, dan kajian-kajian mendalam. Selanjutnya yaitu pendekatan partisipatif, di mana ini mewajibkan pelibatan aktif dari masyarakat, dari stakeholder terkait, akademisi, dan dunia usaha dalam setiap tahapan perencanaan. Mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan solusi, di mana forum-forum
seperti musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan menjadi mekanisme yang utama di dalam partisipasi ini dan memastikan aspirasi bottom up terakomodasi dengan baik. Selanjutnya yaitu pendekatan secara politis, di mana hal ini menekankan pada integrasi terkait dengan visi dan misi dari kepala daerah terpilih yang merupakan representasi dari janji politik beliau-beliau sebagai kepala daerah ke dalam dokumen RPJMD, di mana ini harus dipastikan bahwasanya dokumen perencanaan harus relevan dan searah dengan kebijakan yang dijanjikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah pendekatan top down dan bottom up, di mana mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional top down dengan kebutuhan dan potensi lokal yang diidentifikasi dari bawah atau bottom up, di mana Permendagri ini secara eksplisit sebagai fondasi untuk memperkuat integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana mewajibkan terkait dengan sinkronisasi dengan dokumen nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan keterbukaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan. Tahapan-tahapan perencanaan diatur secara rinci termasuk dengan analisis SWOT yang tadi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang relevan dengan pembangunan daerah. Selanjutnya ada perumusan visi misi terkait dengan penjabaran tujuan jangka panjang daerah, penetapan indikator kinerja utama atau IKU, ukuran terukur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dan ada penetapan program dan kegiatan prioritas terkait dengan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Selain itu, Permendagri ini juga mengatur secara konsistensi terkait dengan dokumen perencanaan antar jenjang yaitu RPJPD, RPJMD dan KPD dan antar sektor, serta menjadi paduan dalam mekanisme perubahan dokumen perencanaan jika diperlukan. Misalnya akibat dari bencana alam atau perubahan kebijakan strategis nasional tertentu, di mana regulasi ini secara keseluruhan memastikan bahwa pembangunan daerah harus tetap dilaksanakan secara terarah, terukur dan akuntabel. Selanjutnya yaitu PP nomor 3 tahun 2007, mana hal ini sebagai landasan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah tersebut itu sendiri, di mana peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan regulasi yang krusial dalam mengatur tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat, di mana regulasi ini secara keseluruhan menegaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD wajib disampaikan setiap tahunnya oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. LPPD ini bukanlah sekedar laporan secara administratif, melainkan instrumen yang penting digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan secara keseluruhan dalam berbagai aspek, yang meliputi yang pertama yaitu pelayanan dasar, di mana pelayanan dasar ini terkait dengan kualitas dan jenjang kewalahan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan ketertiban umum serta sosial. Selanjutnya yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan, di mana sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan amanat undang-undang, baik yang wajib misalnya pelayanan publik maupun pilihan misalnya pariwisata, pertanian dan juga yang lainnya. Serta yang terakhir yaitu aspek tata kelola pemerintahan, meliputi efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, partisipasi masyarakat serta integritas aparatur, di mana evaluasi ini menjadi dasar penilaian dan klasifikasi kinerja daerah oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Di mana hasil evaluasi LPPD ini sangat signifikan karena dapat mempengaruhi reputasi daerah itu sendiri, baik di mata pemerintah pusat maupun publik. Selain itu, hasil evaluasi ini juga dapat berimplikasi pada sanksi atau insentif secara administratif. Misalnya daerah dengan kinerja buruk mungkin akan mendapatkan teguran atau pembinaan khusus atau bahkan pembukuan dari beberapa kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Sebaliknya, daerah dengan kinerja terbaik akan memiliki potensi untuk mendapatkan insentif berupa penghargaan, terus alokasi dana khusus atau prioritas dalam program-program pemerintah pusat. Dengan demikian, PP ini mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 terkait dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, di mana PP nomor 12 tahun 2019 ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah
di mana keuangan daerah adalah landasan hukum yang komprehensif bagi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. PP ini menggantikan PP sebelumnya dan membawa sejumlah penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau APBD. PP ini secara fundamental menekankan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan APBD. Prinsip-prinsip ini harus menjadi panduan utama bagi pemerintah daerah dalam menggunakan dana publik, utamanya terkait dengan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi sendiri ada penggunaan anggaran yang harus menghasilkan output dan outcome secara maksimal dengan sumber daya yang minimal. Ini adalah efektivitas di mana setiap pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah harus benar-benar mencapai tujuan dan tepat sasaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Sini ada transparansi terkait dengan seluruh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, bertanggung-jawaban APBD harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Terakhir ada akuntabilitas, di mana setiap pejabat yang mengelola keuangan daerah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. PP ini mengatur secara detail terkait setiap tahapan, yaitu pertama perencanaan anggaran, menyinkronkan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan RPJMD atau RKPD dengan alokasi anggaran. PP ini memperkuat kedudukan perencanaan sebagai dasar penyusunan anggaran, memastikan bahwa APBD bukan sekedar daftar belanja, melainkan alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini adalah pelaksanaan anggaran di mana prosedur pencairan dana, belanja barjas, dan pengelolaan pendapatan. Dan selanjutnya penatausahaan keuangan di mana pembukuan, pencatatan transaksi, dan pengelolaan kas daerah. Pelaporan dan pertanggungjawaban di mana penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD yang akuntabel dan tepat waktu kepada DPRD dan pemerintah pusat. Salah satu inovasi penting dari PP ini adalah dorongan kuat untuk sinkronisasi dan e-planning dengan e-budgeting. Ini berarti bahwa sistem perencanaan berbasis elektronik harus terintegrasi secara langsung dengan sistem penganggaran berbasis elektronik. Tujuannya adalah untuk meminimalisir praktik-praktik manipulasi anggaran, meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, di mana seperti buku dari Prof. Fernandes terkait dengan reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan dunia, kelas dunia, di mana reformasi birokrasi sangat penting untuk dilaksanakan dan memperkuat transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana publik. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tepat, terpadu, efektif, dan juga bebas dari segala praktek KKN dan juga korupsi. Contohnya yaitu PP nomor 13 tahun 2019 terkait dengan penguatan sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah. PP nomor 13 tahun 2019 ini mengatur tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana regulasi secara khusus menekankan bahwasanya pentingnya evaluasi dalam segala penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bagian dari integral dari siklus tata kelola pemerintahan. PP ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap upaya dan program yang dilakukan pemerintah daerah dapat diukur efektivitasnya dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Mana evaluasi yang diatur dalam PP ini dilakukan untuk menilai yang pertama, pencapaian sasaran pembangunan daerah, di mana ini adalah target sejauh mana tujuan dan target yang ditetapkan oleh RPJPD, RPJMD, dan RKPD telah tercapai. Ini mencakup penilaian terhadap indikator-indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan atau indeks pembangunan manusia, serta indikator sektoral. Selanjutnya adalah indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, di mana penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap urusan yang menjadi kewenangannya, baik urusan wajib maupun pilihan, berdasarkan standar pelayanan minimal SPM atau target kinerja lainnya. Ini adalah efektivitas manajemen pemerintahan daerah, di mana penilaian terhadap kualitas dan sistem pemerintahan termasuk manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen aset, dan kualitas pelayanan publik secara umum. Ini mencakup aspek tata kelola seperti transparansi, partisipasi, dan juga akuntabilitas. Salah satu figur progresif dari PP ini adalah pengenalan sistem evaluasi kerja berbasis digital melalui sistem pelaporan terintegrasi. Hal ini merupakan langkah maju menuju penyelenggaraan pemerintah daerah atau e-government, di mana data kinerja dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan secara elektronik sebagai sistem terintegrasi. Dengan harapan bahwasanya dapat memenuhi hal-hal berikut, ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan dan evaluasi. Yang kedua adalah menjamin akurasi dan validasi data.
karena meminimalisir intervensi manual. Yang ketiga adalah mempercepat penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir adalah memfasilitasi perbandingan kinerja antar daerah atau benchmarking untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Dengan ada sistem evaluasi yang kuat dan integrasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat secara proaktif dan produktif untuk mengidentifikasi area-area yang perlu mendapatkan perbaikan, mengambil keputusan berbasis data dan fakta pada lapangan, hingga pada akhirnya tujuan yang diinginkan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 terkait dengan secara general terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 terkait dengan peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2011 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan petunjuk teknis yang sangat detail dan praktis untuk melaksanakan PP nomor 13 tahun 2019. Regulasi ini berfungsi sebagai manual operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan serta evaluasi kinerja. Di mana Permendagri ini secara spesifik memuat format, isi, dan tata cara pelaporan. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah PPD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ILPPD. Ini memastikan adanya keseragaman dan standarisasi dalam pelaporan di seluruh daerah sehingga data yang diterima oleh pemerintah pusat dapat dibandingkan dan dianalisis secara efektif. Detail-detail yang dimaksud seperti yang pertama adalah struktur dan bab laporan, di mana laporan harus disusun bab per bab dengan rincian yang harus dimuat. Yang kedua adalah indikator dan data yang diperlukan, di mana jenis data dan indikator kinerja secara spesifik yang harus dikumpulkan dan dilaporkan oleh setiap daerah untuk setiap urusan pemerintahannya. Yang ketiga adalah frekuensi dan jadwal pelaporan, di mana kapan laporan ini harus disampaikan, misalnya secara tahunan atau secara batas waktu penyampaiannya. Keempat ada mekanisme verifikasi data, di mana prosedur ini memastikan keabsahan dan keakuratan data yang dilaporkan. Secara berlanjut, Permendagri ini mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Ini berarti sejalan dengan LTPD dan ILPPD tidak hanya untuk kepentingan internal pemerintah atau pusat, tapi juga harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara luas dan juga terbuka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai konstituennya. Yang kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah. Yang ketiga adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan juga responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan pemerintah daerah memiliki panduan yang jelas dan tidak ada lagi alasan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam proses pelaporan dan evaluasi kinerja, di mana regulasi ini secara aktif menjembatani prinsip-prinsip yang diamalkan dalam PP 13 2009 dengan praktik operasional di lapangan. Memastikan bahwa sistem evaluasi kinerja dapat berjalan dengan optimal dan berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah terkait dengan perbandingan dari dokumen perencanaan pemerintah daerah di daerah masing-masing. Saya adalah di daerah Kota Surabaya, jadi saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perbandingan sebagai berikut. Baik, berikutnya adalah penjabaran sangat panjang dan juga detail terkait dengan perbedaan dari 5 dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RISRAPD serta REJAPD, di mana ya penjelasan yang saya susun ini saya ambil dari beberapa sumber, pertama dari jurnal-jurnal di media sosial dan juga dari naskah akademik dan juga administrasi berdasarkan pendekatan regulatif, institusional, dan substansi dokumen yang digunakan Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Yang pertama yaitu RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya. Di versi yang lama ada proyeksi sektoral belum SDGs, di mana RPJPD Kota Surabaya versi 2005 sampai 2025 disusun berdasarkan amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ruang lingkup utama berupa proyeksi sektoral selama 20 tahun ke depan. Mana dokumen ini masih sangat teknokratis, memuat visi jangka panjang daerah dan arah kebijakan umum serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang di berbagai sektor. Namun pendekatan yang digunakan dalam versi lama ini masih sangat konvensional, di mana berbasis business as usual tanpa mempertimbangkan kompleksitas
perubahan global, misalnya krisis iklim, transformasi digital maupun ketimpangan sosial. Selanjutnya adalah belum mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Fokus pada indikator fisik dan kuantitatif seperti peningkatan jumlah fasilitas umum, pembangunan jalan dan lainnya. Dan selanjutnya adalah tidak mengakomodasi pendekatan spasial yang berbasis data geografi dan wilayah perkelurahan atau kawasan. Akibatnya RPJPD versi yang lama ini cenderung bersifat makro dan normatif sehingga memiliki keterbatasan dalam menjawab dinamika perkotaan Surabaya yang sangat cepat berubah. Di versi baru yaitu berbasis spasial dan SDGs, RPJPD 2005-2045 Kota Surabaya, dan dimana sekarang masih dalam proses penyusunan, mengalami pergeseran mendasar dalam pendekatan perencanaannya. Dokumen ini menyesuaikan dengan yang pertama yang sudah saya jelaskan, yaitu simpul-simpul regulasi. Yang pertama adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017, Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang RPJPD baru, tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, agenda digital dan smart city Kota Surabaya. Dan juga ada perubahan mencolok antara lain yang pendekatan spasial, di mana RPJPD baru menyajikan kebijakan berdasarkan wilayah, tidak lagi hanya sektoral. Ini mencakup zonasi di kawasan Surabaya bagian barat, di mana kawasan Surabaya Barat sendiri adalah tempat tinggal saya, di mana di sana banyak industri-industri, dibangunnya industri-industri, di mana sebagian perluasan dari Surabaya Barat ini adalah pembangunan industri, di mana wilayah timur berisikan pemukiman-pemukiman baru, di pusat kota adalah penguatan ekonomi kreatif terkait dengan pengembangan ekonomi di Kota Surabaya. Sebenarnya adalah berbasis SDGs, di mana seluruh sasaran jangka panjang harus mengacu pada 17 tujuan global dengan indikator level SDGs yang di customize sesuai karakter Kota Surabaya, di mana KLHS RPJPD wajib dilakukan di awal, bukan setelah dokumen selesai. Jadi untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya adalah analisis resiliensi kota yang disematkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang, termasuk dengan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir, rob dan cuaca ekstrim, di mana hal ini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Kota Surabaya dan menjadi kunci utama dari pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya, di mana versi yang lama di RPJMD versi yang sebelumnya itu kurang sinkron dengan pemerintah pusat, di mana RPJMD Kota Surabaya sebelum tahun 2020 ini meskipun telah menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam 5 tahun masa jabatan, tapi cenderung belum selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan yang berupa beberapa kelemahan sebagai berikut saya jelaskan. Yang pertama adalah belum adanya mekanisme penghubung langsung antara RPJMD daerah dengan RPJMN, di mana tidak ada sinkronisasi atau keselarasan di antara keduanya. Selanjutnya yaitu program prioritas daerah sering tidak masuk dalam program prioritas nasional. Selanjutnya yaitu fokus RPJMD terlalu kuat pada program flagship kepala daerah, misalnya taman kota, pembangunan taman baca, broadband city, tanpa membangun interkoneksi tematik dengan arah pembangunan pusat. Jadi hal ini menjadi PR bagi Kota Surabaya, karena yang pertama hal ini akan menyebabkan yang pertama ketidakefisiensian dalam sinergi anggaran, yang kedua redundansi dengan program dari provinsi atau kementerian, yang ketiga tidak optimalnya pencapaian target pembangunan di lintas sektor. Namun di versi terbaru terintegrasinya dengan RPJMN dan prioritas nasional, di mana RPJMD 2001-2006 Kota Surabaya sudah menjadi dokumen yang transformatif yang mampu mengacu secara penuh dan mendukung secara penuh pada RPJMN 2020-2024, di mana selaras dengan pembangunan nasional. Bahkan diarahkan oleh pemerintah pusat untuk mengakomodasi tema-tema nasional seperti transformasi ekonomi hijau, terus digitalisasi layanan publik, penurunan emisi karbon dan penanganan stunting. Beberapa ciri utama RPJMD di versi yang terbaru adalah pertama, tema pembangunan daerah harus merujuk pada tema nasional.
yaitu sinkronisasi rencana prioritas daerah dengan major project RPJMN, misalnya pengembangan kawasan industri halal, penguatan sistem pendidikan vokasi, dengan ketiga adalah penerapan perencanaan kinerja berbasis outcome, di mana RPJMD baru tidak hanya menargetkan output seperti jumlah pelatihan, tapi lebih mengacu pada presentase UMKM itu menjadi naik kelas dari sebelumnya, dan juga jumlah rumah tangga dan kondisi rumah tangga yang baik, sejahtera, dan bebas stunting. Di mana RPJMD baru juga memasukkan mekanisme percepatan evaluasi dengan mengaitkan IKU, di mana indikator kerja kinerja utama kepala daerah terhadap capaian nasional sebagai bagian dari sistem akuntabilitas berbasis kinerja. Yang ketiga ada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya, di mana versi lama adalah perencanaan tahunan biasa, di mana RKPD sebelumnya disusun hanya sebagai rencana kerja tahunan berdasarkan hasil musyawarah bank dan dokumen RPJMD. Namun RKPD sering tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan cepat yang ada di lapangan. Jadi ini menjadi catatan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ini ada perubahan kebijakan nasional seperti pandemi atau inflasi tidak cepat tercermin dalam RKPD. RKPD cenderung menjadi formalitas tahunan saja, di mana setiap isi di dalamnya biasanya hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak ada daya dorong yang strategis di dalamnya. RKPD lama lebih banyak berisi rencana belanja program dan kegiatan berdasarkan rencana OPD tanpa menyertakan analisis resiko, respon strategis terhadap isu baru atau sistem monitoring yang dinamis. Versi baru lebih mengedepankan kepada responsivitas terhadap isu-isu strategis, di mana RKPD terbaru termasuk RKPD 2024 Kota Surabaya bersifat responsif terhadap isu strategis, misalnya perubahan iklim, digitalisasi pelayanan, dan transformasi kesehatan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua adalah menggunakan analisis tren dan prediksi ekonomi makro daerah untuk menetapkan prioritas pengembangan ekonomi khususnya di daerah Kota Surabaya. Yang ketiga menggunakan pendekatan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial atau THIS, bukan secara sektoral parsial. Fitur baru yang sangat menonjol dari RKPD tahunan yang paling baru adalah konsistensi RKPD dengan RKJMD dan RKP nasional itu sejalan dan selaras. Kedua adalah adanya indikator prioritas per wilayah dan per daerah. Yang ketiga adalah responsif terhadap isu mendadak seperti krisis energi, kenaikan harga bahan pokok, dan juga lain-lain. Yang keempat ada Renstra PD, di mana rencana strategis perangkat daerah Kota Surabaya, dengan fokus lamanya adalah fokus internal OPD, di mana Renstra PD misalnya kita ambil case-nya saja di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau Dinas PU. Versi lama hanya berfokus pada target internal lembaga. Renstra menjadi dokumen rutin internalisasi pemerintah RPJMD tanpa inovasi dan kebijakan atau partisipasi publik yang kuat. Ya, kelemahan-kelemahan ini yang pertama adalah indikator output oriented, sering tidak beririsan antar OPD. Kedua, menimbulkan silo birokrasi, tidak mengaitkan kinerja perangkat daerah dengan outcome kota secara agregat. Tapi di versi terbaru memfokuskan pada outcome, di mana RKPD terbaru memuat indikator outcome base, di mana dapat kita ambil misalnya dari jumlah puskesmas yang dibangun menjadi peningkatan indeks layanan kesehatan. Jadi fokusnya bukan kuantitas tetapi kualitas yang difokuskan oleh pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya ada keterkaitan lintas sektor, misalnya Renstra Dinas Sosial harus mengacu juga pada program Dinas Pendidikan yang juga menyasar anak rentan. Menjadi menerapkan logical framework log frame yang mengaitkan input, output, outcome, serta impact secara logis dan terukur oleh pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya diintegrasikan dengan sistem kinerja daerah, bisa SIPD, SAKIP, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah Renja PD, di mana rencana kerja perangkat daerah Kota Surabaya yang versi lama hanya fokuskan pada program-program rutin perangkat daerah. Renja PD dahulu hanya menjadi rencana tahunan OPD memuat daftar program rutin seperti operasional kantor, penyeluruhan reguler, kegiatan pelatihan internal. Nah, seringkali tidak terkait dengan prioritas daerah secara makro, lebih sebagai
business as usual tanpa inovasi. Versi yang terbaru adalah sinkronisasi dengan RPJMD dan RKPD. RKPD yang sekarang wajib, yang pertama disusun berdasarkan RKPD dan RPJMD, bukan berdiri sendiri. Yang kedua mengakomodasi kebutuhan publik dan temuan pengawasan internal. Yang ketiga dirancang berbasis kebutuhan nyata, needs based planning. Yang keempat menggunakan pemetaan data spasial dan indikator kinerja real time. Selain itu Renja juga terintegrasi dalam sistem e-planning dan e-budgeting Kota Surabaya yang mewajibkan seluruh usulan kegiatan berbasis data sesuai justifikasi kebutuhan serta prediksi dampaknya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perubahan dari kelima dokumen perencanaan daerah Kota Surabaya dari versi lama ke versi baru tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tapi juga mencerminkan yang pertama, perubahan paradigma pembangunan dari input output ke outcome dan impact pada masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penuh oleh warga Kota Surabaya. Yang kedua adalah peningkatan integrasi vertikal dan horizontal antar OPD dan antar pusat daerah. Yang ketiga adalah pendekatan berbasis data dan spasial. Yang keempat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap siklus perencanaan. Yang terakhir adalah orientasi pembangunan berkelanjutan dan digitalisasi tata kelola. Baik, selanjutnya mari kita bahas sedikit terkait dengan LKPJ, LPPD, ILPPD, dan struktur APBD di Indonesia. Yang pertama, langsung saja terkait dengan LKPJ, yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban. LKPJ sendiri adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah, gubernur atau wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di mana LKPJ ini sendiri berisi tentang ringkasan pelaksanaan semua program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan RKPD, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD yang telah ditetapkan. Tujuan dari LKPJ adalah yang pertama terkait dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kepada DPRD sebagai wakil rakyat. Selanjutnya ada transparansi, di mana transparansi memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi, mana evaluasi menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Perencanaan, yaitu hasil evaluasi LKPJ dapat menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan pembangunan daerah di tahun-tahun berikutnya. Isi di LKPJ itu sendiri secara umum mencakup yang pertama yaitu pencapaian kinerja, yang di dalamnya diuraikan mengenai capaian program dan kegiatan di berbagai sektor pembangunan, entah dari sektor pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan juga lainnya, di mana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Terus yang kedua ada pengelolaan keuangan, di mana laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah termasuk penggunaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah itu dilaporkan secara rutin dan terakomodasi, jadi pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya ada permasalahan dan juga solusi, di mana identifikasi kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi problem-problem tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebijakan strategis, mana terdapat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang cukup penting dan urgent yang telah diambil oleh pemerintah daerah dan sudah dipertimbangkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Halnya proses penyampaian LKPJ itu sendiri, di mana LKPJ disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Setelah LKPJ diterima, DPRD akan membahas dan memberikan rekomendasi atau catatan strategis kepada kepala daerah untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Rekomendasi ini dapat bersifat korektif atau memberikan arahan untuk prioritas pembangunan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD. LPPD sendiri adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri, di mana LPPD ini lebih difokuskan kepada aspek keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan otonomi daerah serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, di mana lebih ke target terkait dengan hasil capaian-capaian dan juga target yang belum tercapai. Sebenarnya tujuan dari LPPD itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah pembinaan dan juga pengawasan, di mana pembinaan dan pengawasan ini sebagai alat bagi pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan kinerja para aparatur di pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah evaluasi nasional, di mana evaluasi nasional ini memungkinkan pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja dari seluruh pemerintah daerah secara nasional dan mengidentifikasi segala isu-isu yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penanganan pelayanan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah perumusan kebijakan, di mana hasil LPPD dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan nasional terkait dengan desentralisasi dan juga otonomi daerah. Isi dari LPPD itu sendiri ada 5 poin, di mana yang pertama adalah berisi pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan, di mana dicantumkan dalamnya yaitu rincian capaian kinerja daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, termasuk juga indikator-indikator keberhasilan yang relevan dengan capaian kerja. Lainnya adalah aspek kelembagaan dan sumber daya manusia itu sendiri, di mana informasi mengenai kapasitas kelembagaan penataan organisasi perangkat daerah serta segala pengelolaan aparatur sipil negara di tingkat daerah itu dilaksanakan dengan baik terkait dengan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu aspek pelayanan publik, di mana secara keseluruhan data dan informasi terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat daerah menjadi fokus utama, di mana pelayanan publik menjadi fokus utama untuk mempersiapkan daerah menjadi daerah yang lebih maju untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu inovasi dan juga pengembangan, di mana laporan mengenai inovasi yang dilakukan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik harus dilaksanakan secara masif, di mana harus muncul ide-ide baru, kreativitas baru oleh perangkat daerah guna menjadikan pelayanan publik ini menjadi efektif dan juga efisien. Selanjutnya adalah permasalahan dan upaya penanganan, di mana terdapat identifikasi hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan urusan serta langkah-langkah yang telah diambil. Perbedaan mendasar antara RKPJ dan LPPD, meskipun keduanya adalah bentuk laporan pertanggungjawaban, LKPJ ditujukan kepada DPRD sebagai wakil rakyat daerah, sementara LPPD ditujukan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka otonomi daerah. Karena LKPJ lebih detail pada penggunaan anggaran, sedangkan LPPD lebih fokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan target-target yang sudah tercapai dan belum tercapai. Selanjutnya adalah informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau ILPPD, di mana ILPPD sendiri adalah ringkasan atau intisari dari LPPD yang disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah guna untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi publik mengenai kinerja pemerintah daerah, di mana ILPPD ini adalah rangkuman dari LPPD. Fungsinya supaya masyarakat ini lebih gampang dan mudah memahami apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah. Tujuan dari ILPPD adalah transparansi publik yang pertama, yaitu memastikan masyarakat luas dapat mengakses informasi mengenai kinerja pemerintah daerah dengan baik dan benar, dengan mudah dan cepat, serta efisien. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat, di mana mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini adalah akuntabilitas publik, di mana ILPPD
harus meningkatkan akuntabelitas pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai tujuan untuk pemberdayaan dan juga pelayanan kepada masyarakat tingkat daerah. Selanjutnya isi dari LPPD, yaitu LPPD berisi informasi kunci yang mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana rangkuman dari LPPD ini kan namanya ILPPD, di mana tentunya hanya poin-poin yang cukup penting dan urgent yang akan disampaikan di LPPD. Yang pertama adalah capaian-capaian penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang kedua adalah ringkasan penggunaan anggaran untuk program-program prioritas ke depannya. Selanjutnya adalah prestasi atau inovasi yang telah dicapai atau yang sudah dilaksanakan. Dan yang keempat adalah isu-isu utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah. ILPPD biasanya dipublikasikan melalui berbagai media seperti situs web pemerintah daerah, papan informasi publik atau media massa lokal. Selanjutnya adalah struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, di mana APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan serta pelayanan publik. Struktur APBD terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama adalah pendapatan daerah dan yang kedua adalah pendapatan transfer. Jadi saya akan sedikit menjelaskan terkait dua komponen ini, tidak banyak. Jadi ada dua komponen, yaitu pendapatan daerah dan juga belanja daerah. Jadi tidak banyak yang akan saya sampaikan terkait dengan struktur APBD, karena secara keseluruhan hanya dua poin penting ini saja. Jadi yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di mana sumber pendapatan daerah meliputi yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, di mana PAD ini tiap kabupaten kota berbeda. Dan kebetulan saya di kota Surabaya, PAD-nya cukup tinggi, berasal dari industri dan juga perdagangan. Mana PAD sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya dan potensi yang dimiliki sendiri tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat. PAD terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama pajak daerah, di mana pajak daerah adalah sumber utama PAD, contohnya pajak kendaraan bermotor, terus pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, retribusi dan pajak air tanah dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah retribusi daerah, di mana pungutan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan juga kemanfaatan umum, serta jasa pelayanan usaha tertentu. Contohnya adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar dan juga yang lainnya. Ini adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, di mana ada bagian keuntungan dari modal daerah yang ditanamkan kepada badan usaha milik daerah. Dan yang terakhir adalah lain-lain PAD yang sah menjadi pendapatan daerah, yaitu pendapatan lain yang sah dan bukan termasuk pajak, retribusi atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan oleh jasa giro, denda keterlambatan pekerjaan, hasil eksekusi jaminan, dan penerimaan dari dana kapasitas jaminan kesehatan nasional JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima daerah dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana ada beberapa hal, yaitu terdiri dari yang pertama transfer pemerintah pusat, di mana dalamnya ada data perimbangan, terus DBH, DAU dan DAK, di mana ada juga dana insentif daerah, ada dana otonomi khusus dan dana keistimewaan serta transfer antar daerah. Sedikit pembahasan terkait dengan dana perimbangan, yaitu dana yang terdiri dari bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil
Itu adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sumbernya antara lain dari DBH pajak, bumi dan bangunan, dan perolehan hak atas tanah, terus DBH sumber daya alam, dan juga minyak bumi dan gas alam. Terus selanjutnya ada DAU, dana yang dialokasikan berdasarkan formula tertentu untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, penggunanya relatif fleksibel sesuai dengan prioritas daerah. Ini ada DAK, dana alokasi khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional, penggunaannya terkait pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hanya ada dana insentif daerah atau DID diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja baik atau reward kepada daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dana otonomi khusus dimana diberikan kepada daerah tertentu yang memiliki kekhususan seperti Aceh dan Papua untuk mendanai pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus. Selanjutnya ada dana keistimewaan diberikan kepada daerah istimewa Yogyakarta untuk mendanai urusan keistimewaan. Transfer antar daerah yaitu pendapatan yang diterima dari pemerintah daerah lainnya, misalnya dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, di mana pendapatan yang tidak termasuk PAD dan pendapatan transfer, misalnya hibah dari masyarakat atau lembaga swasta dan darurat. Nah, kemudian yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah sendiri adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan berikut, yaitu klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, klasifikasi berdasarkan organisasi, klasifikasi berdasarkan program dan kegiatan, klasifikasi berdasarkan fungsi, klasifikasi berdasarkan jenis belanja, dan juga surplus dan defisit anggaran. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, urusan wajib dan urusan pilihan. Ada dua tentunya. Yang pertama, belanja untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Pilihan, belanja untuk melaksanakan urusan pemerintahan bersifat pilihan seperti pertanian, kehutanan, energi, dan juga lainnya. Ini ada klasifikasi berdasarkan organisasi, belanja yang dialokasikan per OPD di tingkat daerah, misalnya belanja di dinas pendidikan, di dinas kesehatan, dan lain-lain. Klasifikasi berdasarkan program dan kegiatan, belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD dan APBD. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan fungsi, klasifikasi berdasarkan jenis belanja. Ini ada beberapa, yaitu belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Selanjutnya surplus defisit anggaran, di mana di dalamnya jika total pendapatan daerah lebih besar dari total belanja daerah, maka terjadi surplus APBD, di mana surplus ini dapat digunakan untuk pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Jika total pendapatan daerah lebih kecil dari total belanja, maka terjadi defisit APBD, di mana defisit ini dapat ditutupi melalui pembiayaan seperti pinjaman daerah, hasil penjualan aset atau kekayaan daerah yang dipisahkan, atau penerimaan kembali piutang daerah. Dan yang terakhir adalah tanggapan DPRD terkait dengan LKPJ, khususnya daerah saya, Kota Surabaya. Yang pertama adalah catatan atas ketidaksesuaian capaian indikator kinerja strategis dengan target RPJMD Kota Surabaya. Terdapat juga kritik terhadap pelaksanaan program prioritas yang belum optimal. Sebenarnya ada rekomendasi perbaikan tata kelola birokrasi, terutama dalam sinkronisasi antar OPD di Kota Surabaya. Sebenarnya dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan juga ketertiban umum. Dan yang terakhir adalah saran agar perencanaan dan penganggaran lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan warga. Selanjutnya adalah tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD. Tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD, di mana yang pertama ada ketidaktepatan waktu dan realisasi fisik yang tidak sebanding dengan penyerapan anggaran. Yang kedua adalah kinerja belanja yang kurang efektif pada beberapa OPD dengan serapan rendah. Yang ketiga adalah penekanan perlunya reformasi birokrasi anggaran agar lebih outcome oriented
Dan terus rekomendasi terhadap peningkatan kapasitas perumahan PAD dan pengawasan pajak daerah. Dan yang terakhir adalah imbauan untuk meningkatkan transparansi anggaran melalui publikasi daring berbasis SIPD. Oke, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada hutan di pinggir sawah, di hutan tempatnya si rusa. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, namanya juga manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.